Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أتمنى أنكم في الصحة والعافية. ونحن الآن سنبحث الوحدة الخامسة عشرة تحت الموضوع الصحة. أرجو وأتمنى أنكم قد قرأتم هذه الوحدة. هيا نبدأ بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحوار الأول بين مسعود ومحمود. قال مسعود لمحمود: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأجاب محمود: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل مسعود محمودا. Mas'ud bertanya kepada Mahmud. Sa'ala Mas'ud Mahmudan. Limadha hadarta al-yawma ila al-mustashfa? Limadha? Limadha itu sama dengan ma sababu. Why? Hadarta, ji'ta, khadimta. Ya. Kenapa kamu datang ke rumah sakit hari ini? Al-yawma, today. Ya. Wa qala Mahmud, hadartu li ziyarati tabibil asnan. Saya datang untuk mengunjungi dokter gigi. Untuk mendatangi dokter gigi, gitu ya. Yang harus diperhatikan di sini ada hadarta, ada hadartu. Artinya di sini dia menggunakan fi'il madhi. Ya, karena sudah datang. Oke. Sudah di rumah sakit gitu ya, sudah. Bima tash'ur? Bima tash'uru? Nah, tash'uru ini artinya kamu merasakan. Bima. Kalau bahasa harfiahnya dengan apa? Tapi di sini maksudnya adalah apa yang kamu rasakan? Ya. Ash'uru bi alamin syadidin fi asnani. Saya merasakan sakit banget, sakit sekali di gigi-gigi saya. Asnan jamak dari sinnun. Jadi bentuk tunggalnya sinnun, bentuk jamaknya asnan. Asnanun. Karena ini menyatakan kepemilikan saya, jadilah dia fi asnani. Nah, kalau yang di atas tadi, tabibil asnan. Ini dia dua kata yang pernah saya sampaikan, ini adalah idhofah. Dokter gigi. Kata berikutnya yang terakhir ini selalu berharokat kasroh. Ya. Oke. Mas'ud tadi bertanya, apa yang kamu rasakan? Saya merasa sakit sekali di gigi saya. Kemudian Mahmud juga nanya ke Mas'ud. Walimadha hadarta anta ilal mustashfa? Sama kayak yang tadi di atas. Ya. Tadi Mas'ud tanya, kok kamu ke rumah sakit, ada apa? Nah sekarang Mahmud balik bertanya, kamu juga kenapa kok ke rumah sakit? Kan gitu ya. Kalau kita dalam bahasa sehari-hari cukup dengan mengatakan kok. Nah, kok itu sudah artinya kenapa atau mengapa. Ya. Jadi, walimadha hadarta anta ilal mustashfa? Di sini pakai anta lagi. Boleh didobel seperti ini boleh. Hadarta anta atau hadarta ila tanpa anta ini juga nggak apa-apa. Ini untuk menguatkan aja. Kenapa kamu kok ada di sini gitu, ada di rumah sakit gitu ya. Mas'ud, hadartu li ziyarati tabibil anfi wal uzni wal hanjara. Saya datang untuk mengunjungi dokter anfun, hidung, uzun, telinga, hanjaroh itu tenggorokan. Mungkin kalau di kita itu sama dengan dokter THT. Telinga, hidung, dan tenggorokan. Kalau di sini hidung, telinga, tenggorokan. Jadi HTT gitu ya. Oke. Jadi kalau tadi tobibul asnan, sekarang ada tobibul anf wal uzun wal hanjara. Nah sekarang Mahmud balik bertanya, bima tash'uru? Emang apa yang kamu rasakan? Nah, ash'uru, karena di sini tash'uru, ketika menjawab jadi ash'uru. Perhatikan itu selalu ya. Kalau tadi di sini ada hadarta, jawabnya hadar. Yang ini hadarta, jawabnya
hadartu. Bima tash'uru? Jawabnya ash'uru. Nah, ini juga sama yang di bawah. Bima tash'uru? Ash'uru. Saya merasakan sakit sekali di telinga saya. Fi uzuni. Perhatikan, kalau ada kepemilikan, maka tidak boleh ada alif lam. Fi uzuni. Ya kan, tidak ada fil uzuni, nggak ada. Gitu ya. Ini tadi juga sama. Fi asnani. Tidak ada alif lam. Nah, semakin sering kita melihat hal yang seperti ini, kita semakin terbiasa bahwa kalau ada yang benda, kemudian ada kepemilikannya, maka alif lamnya pasti ditiadakan. Kemudian Mahmud bertanya lagi, hal ladaika mau'idun ma'at tabib? Hal ladaika mau'idun ma'at tabib? Nah, di sini ada kosakata baru, mau'idun. Mau'idun di sini adalah janji. Mau'idun di situ bisa macam-macam ya, bisa janji, bisa waktu, bisa jadwal. Nah, tapi dalam konteks ini kita memaknainya dengan janji. Hal ladaika mau'idun ma'at tabib? Nanti Anda bisa gunakan juga. Hal ladaika mau'idun ma'a sahibatik, ma'a sadiqik, ma'a zamilik? Kamu punya janji sama temanmu, kamu punya janji sama Ibu Zakia misalnya. Hal ladaika mau'idun ma'a Ustazah Zakia? Nah, itu juga bisa. Ya, ladaika itu yang udah lama ya, mau'idun baru. Naam. Mau'idi as-sa'atal 'ashirata. Ya, janji saya jam 10 ya. Kita kan kalau mau ke dokter kadang kita nelpon dulu dari rumah, kemudian janjian dikasih tahu jamnya kita jam sekian. Ya. Tapi kalau di puskesmas nggak bisa, kita nggak bisa janjian datang aja terus ngantri. Atau kalau di rumah sakit yang dokternya punya pasien banyak sekali, nah biasanya kita datang kemudian lihat nomor antrian, ya kan? Kemudian Mahmud, mau'idi as-sa'atal 'ashirata aidan. Jam saya, jadwal saya, janji saya itu jam 10 juga kata si Mahmud. Tuh ya. Kalau tadi Mahmud apa namanya? Yang ke dokter gigi itu si Mahmud. Kalau Mas'ud ke dokter THT ya. Kemudian Mas'ud mengatakan as-sa'atul an at-tasi'atu wan nisfu. Sekarang jam 9.30. An-nisfu itu sebenarnya bukan 30 tapi setengah. Jadi jam 9.30. Jam 9.30 itu berarti jam setengah 10. Al-baqi nisfu sa'atin. Masih ada waktu. Baki itu artinya sisa. Ya, sisa. Jadi sisanya setengah jam lagi. Artinya masih tersisa waktu setengah jam lagi. Kalau Anda mau belanja, kemudian kembalian, itu juga biasanya pakai baki. Anda beli teh botol misalnya, atau makanan, harganya misalnya 2.000, kemudian Anda membayar dengan 5.000. Ana adfa'u bi khamsati alafin misalnya, al-baki 3.000. Sisanya saya bayar 5.000, sisanya 3.000. Al-baqi sisanya. Nah, itu ya. Jadi harus menggunakan kata al-baqi baik sisa kembalian maupun sisa waktu atau apapun itu al-baqi artinya sisa, ya. Oke, pada al-hiwarul awal wajadna al-mufradat al-jadida hunaka طبيب الأسنان وكذلك طبيب الأنف والأذن والحنجرة وكذلك هناك ismul istifham atau harful istifham bima. Bima itu apa, dengan apa sebenarnya ya. Itu di sini ada kata ash'uru fi'il, saya merasa, bisa juga. Ada mustashfa, ini juga mufradat jadid ya. Nah, kemudian alamin, jangan dipanjangin ya. Alamin pakai hamzah. Jadi kalau pakai ain itu al-alam itu alam semesta, tapi ini alamin, alam. Ada bi di sini kemudian ini jadi kasrotain, alamin syadidin. Ya, itu kosakata baru kita. Ziarah juga sama dari kata zara, ya zuru, jadilah dia ziarah.
ya. Nah, ini kosakata-kosakata ini bisa digunakan kembali untuk komunikasi sehari-hari, ya. Oke, kita tinggalkan hiwar satu, ini ada kosakatanya. Nah, Anda bisa melihat, jadi ini ditegaskan kembali. Kosakatanya tadi kosakata yang baru muncul semua di sini, Anda bisa melihat berdasarkan gambar, ya. Ada latihannya. Man hadara li ziyarati tabibil asnan. Siapa yang datang untuk mengunjungi dokter gigi? Siapa tadi di situ? Mahmud, ya. Mahmud hadara li ziyarati tabibil asnan. Man hadara li ziyarati tabibil anf wal uzun wal hanjara? Mas'ud. Mas'ud hadara li ziyarati tabibil anfi wal uzuni wal hanjara. Bima yash'uru Mahmud? Yash'uru Mahmud bi'alamin syadidin fi asnanihi. Ya, ingat kalau tadi di dalam hiwarnya itu dia menggunakan saya, karena dia berdialog dengan temannya. Jadi dia mengatakan, saya merasa sakit di gigi saya. Tapi ketika di sini dalam pertanyaan ini, pertanyaannya adalah untuk dia. Apa yang dirasakan oleh Mahmud? Maka kita harus menyatakan Mahmud merasakan sakit pada giginya. Berarti ada nyanya di situ, bukan lagi gigi saya. Itu yang harus diperhatikan ya. Jadi, yash'uru Mahmud bi'alamin syadidin fi asnanihi. Begitu juga dengan Mas'ud. Bima yash'uru Mas'ud? Yash'uru Mas'ud bi'alamin syadidin fi uzunaihi. Ya, di telinganya. Ada hi-nya di belakang ya. Man ma'ahu mau'idun ma'at tabib? Siapa yang dia punya janji dengan tabib gitu ya. Dua-duanya ya kan? Mas'ud wa mau Mahmud. Jadi kita bisa mengatakan ma'a Mahmud wa Mas'ud mau'idun ma'at tabib, atau lada Masmud lada Mahmud wa Mas'ud mau'idun ma'at tabib. Bisa pakai lada, bisa juga pakai ma'a, ya. Matal mau'id? Al-mau'id fil ashirata atau fis sa'atil ashirati. Jadi saya ulangi. Al-mau'idu fil ashirati atau al-mau'idu fis sa'atil ashirati. Mal waqtu al-baqi lil mau'id? Al-waqtu al-baqi lil mau'id nisfu sa'atin. Kapan atau berapa waktu tersisa dari janji itu, gitu, dari jadwal. Al-waqtul baqi lil mau'id, waktu yang tersisa untuk janji adalah nisfu sa'atin. Aina hadzal hiwar? Ayo kira-kira di mana? Silakan dijawab ya. Oke. Al-an nakhtu ila al-hiwari ats-tsani. Nakhtu artinya kita melangkah ya. Bainal mudarris wa talib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. سأل المدرس الطالبة لماذا تغيبت عن الدراسة. Ada kosakata baru lagi di sini. Taghayyabta. Taghayyaba yataghayyabu. Nah, itu fi'il madi dan mudhari'nya. Taghayyaba yataghayyabu. Kenapa kamu kemarin tidak hadir? Ghaib itu artinya tidak hadir. Ya. Si guru bertanya kepada mahasiswa, mengapa kamu absen dari pelajaran? Kenapa pakai fi'il madi? Karena kejadiannya sudah lewat kemarin gitu ya. Kenapa kamu absen dari pelajaran? Nah, walaupun di sini tidak ditulis kemarin, tapi kita tahu bahwa peristiwanya sudah lewat. Kemudian at-talib usibtu bizukamin syadid. Nah, ini usibtu. Usibtu di sini artinya saya ditimpa. Saya diberi ya. Zukam itu demam, demam tinggi. Syadid itu sekali banget. Jadi saya menerjemahkannya, saya mengalami
demam tinggi. Jadi usibtu bisa kita terjemahkan saya mengalami, ya. Kalau kamu berarti usibta, ya kan? Kalau anti usibti. Ini fi'il madi. Fi'il madi dalam bentuk pasif, ya. Al-mudarris, bima sya'arta. Apa yang kamu rasakan kemarin? Nah, ini juga pakai fi'il madi. Kalau tadi bima tash'uru. Ingat ya yang tadi di atas pada al-iwar al-awwal, bima tash'uru. Jawabnya ash'uru. Nah, ini bima sya'arta. Kemudian sya'artu, jawabannya saya merasa. Sekali lagi dia pakai fi'il madi karena sudah lewat. Sekarang dia udah nggak sakit, makanya dia udah pakainya madi. Sya'artu biusuda'in syadidin fil lail. Saya merasa pusing sekali di malam hari, sakit kepala, sudah. Wartafa'at darajatu hararati. Derajat atau panas ya. Hararati itu panas. Demamnya tadi ya. Tingkat derajat, ya, level gitu ya. Suhu maksudnya di sini ya. Suhu badan saya, suhu panas saya naik. Irtafa'at ini juga bentuknya madi. Kenapa dia irtafa'at? Karena ini tu. Irtafa'at darajatu hararati. Kemudian hal qabal tabib? Apakah kamu datang menemui dokter? Naam, kata si tabib. Zabtu ilal mustashfa bil is'af. Saya kemarin pergi ke rumah sakit dengan ambulan. Ini kosakata baru, is'af. Wa qabaltu tabiba. Dan saya nemui dokter. Qabaltu. Qabaltu tadi saya bertemu dengan siapa? Saya bertemu dengan siapa? Qabaltu Fahra. Saya ketemu dengan Fahri, maksudnya ya, namanya Fahra. Saya ketemu dosen saya. Qabaltu mudarrisi, saya bertemu dosen saya. Qabaltu abi, saya bertemu bapak saya, gitu ya. Wa bima nasahaka tabibu? Apa nasihat dokter kepadamu? Jadi kalau diperhatikan, nasahaka tabib menasehati kamu. Itu kalau harfiahnya. Apa, dengan apa dokter menasehati kamu gitu ya. Jadi dengan apa dokter menasehati kamu? Kemudian si mahasiswanya menjawab, nasahani, dokter menasehati saya birrahati, untuk istirahat. Watanawulid dawa, dan minum obat. Tanawul di sini artinya mengkonsumsi. Tapi dalam konteks ini kita terjemahkan minum obat. Kalau makan kita juga pakainya tanawul. Tanawul fatur itu adalah breakfast. Tanawul ghada itu artinya lunch. Tanawulul asya itu artinya dinner ya. Jadi tanawulud dawa artinya minum obat. Wa hadha huwa taqrirut tibbi. Dan ini laporan medis. Takrir itu laporan. Tip itu kedokteran. Jadi laporan medis. Jadi kalau kita cek lab itu ada ya kan laporan kita hasilnya ya. Al-mudarris syukran laka. Oke, terima kasih. Wa bima tash'urul an. Dan sekarang apa yang kamu rasakan? Nah, sekarang ini pakainya tash'ur karena yang ditanya sekarang. Kalau yang tadi sya'artu, sya'arta itu karena nanyanya tentang sesuatu yang sudah lewat. Alhamdulillah, ana bi khair. Sekarang alhamdulillah saya baik-baik saja, saya sehat. Tuh ya. Jadi sekali lagi ini juga ada kosakata taghayyabta ya. Berarti kalau sekali lagi saya ulangi taghayyaba, yataghayyabu. Taghayyaba fi'il madi, yataghayyabu fi'il mudhari. Jadi kalau ingin mengatakan saya mau bolos besok pakainya sa'ataghayyabu. Saya mau absen besok. Tolong izinin dong gitu ya. Lau samahti ista'zin li Ustadzah Zakiyah li'annani sa'ataghayyabu. Kalau berkenan tolong izinin saya ke Ibu Zakiyah karena besok saya mau absen. Besok saya mau besok saya mau bolos. Nah, ataghayyabu. Tinggal nanti diganti. Kalau anti tataghayyabina. Kalau anta tataghayyabu, ya kan? Oke.
Kemudian ada zukam. Zukam itu adalah demam, ya. Kemudian sya'arta, ini fi'il madi dari yang tadi kita tadi pakai tash'uru, madinya sya'arta. Ash'uru, madinya sya'artu. Kemudian ada sudah itu artinya sakit kepala. Kemudian hararah ini adalah panas, panas saya, ya. T-nya ini panas saya. Tingkat atau derajat panas saya, maksudnya suhu badan saya. Irtafa'at itu artinya naik, meningkat, ya. Qabalta itu artinya menemui, ya. Kemudian is'af, ambulan. Qabaltu saya menemui, qabalta kamu menemui. Nasohaka, nasohaka itu artinya menasehati kamu. Tanawul itu artinya mengkonsumsi, dawa itu artinya obat, takrir itu laporan, tibi itu kedokteran, laporan medis, ya, dan seterusnya, ya. Ini untuk al-hiwarus tsani wal an al-mufradat kadzalika bisuwar. Di sini ada mufradat pakai foto. Ini ada yusobu. Yusobu berarti ditimpa. Bisa jadi dia lagi terjatuh, itu berarti kan ditimpa sebuah kemalangan, ditimpa sebuah musibah. Musibahnya apa? Jatuh, gitu ya. Ini obat, raha, irtafa'a, naik, tagayyaba, gambarnya kosong, ya. Nah, sekarang ini ada pertanyaannya. Limadza taghayyaba talib? Taghayyaba talib li'annahu marid, ya kan? Bisa jadi langsung itu marid itu artinya sakit. Kenapa mahasiswa itu absen? Karena mahasiswa itu sakit, gitu. Bima sya'ara fil lail? Sya'ara bizukamin syadidin fil lail. كيف ذهب إلى المستشفى؟ ذهب إلى المستشفى بالإسعاف. من قبل هناك؟ قبل بالطبيب، قبل الطبيب هناك. ماذا قال له الطبيب؟ قال له الطبيب بالراحة بتناول الدواء وبتناول الفواكه والخضروات. يا ماذا أعطاه الطبيب؟ أعطاه الطبيب الدواء والنصيحة. بما يشعر الطالب الآن؟ يشعر الطالب الآن بالخير الحمد لله. يا الآن نخطو إلى الحوار الثالث. السلام عليكم وعليكم السلام. هذا الحوار بين الزوجة والزوج, ya, antara suami dan istri. الزوجة خيرا هل قابلت الطبيب؟ Oke, katanya. Apakah kamu sudah bertemu dengan dokter? Qabalta, diulangi lagi. Naam. Wa fahasa as-sadra wal qalba wal kulliyata wa qasat daghta. Kemudian si suami menerangkan, ya, saya sudah ketemu dokter. Wa fahasa, fahasa itu memeriksa. Dokternya sudah memeriksa dada saya, jantung saya, hati saya, limpa, dan mengukur tekanan darah. Qasa, yaqisu itu artinya mengukur. Ya, daghta itu tekanan. Ya. Kemudian si istri bertanya lagi, "Waman natijah?" Hasilnya apa? Si suami menjawab, "Al-qalbu salimun." Jantungnya sehat, walhamdulillah. Hunaka irtifa'un qalilun. Ada kenaikan sedikit. Tadi irtafa'aya naik sedikit fid dagti was sukari. Di tekanan darah dan gula darah. Ya. Irtifa itu naik, dog itu di tekanan, sukari itu gula, tapi yang maksudnya gula darah. Ma sababu dzalika? Kira-kira sebabnya apa? Apa penyebab itu gitu kan? Apa penyebab itu? Kemudian si suami menjawab, ziyadatul wazni. Penambahan berat badan. Ya, jadi tambah gemuk nih Bapak ya. Kemudian sa'alat az-zaujah. Si istri bertanya lagi, wa madza talaba minka tabib? Dan apa yang dokter minta dari kamu? Jadi madza talaba minka at-tabib?
Tobib itu tobib, tolabah meminta dari kamu. Tolaba minni, dokter itu minta dari saya, tarkas sukariyat. Untuk meninggalkan yang manis. Tarka itu meninggalkan. Tolaba minta. Minka dari kamu. Ya. Wahal talaba minka syai'an akhar, apakah dokter meminta dari kamu yang lainnya? Sesuatu yang lain gitu ya. Wahal dan apakah talaba meminta? Si dokter maksudnya dari kamu, dari si suami, syai'an sesuatu akhar yang lain. Naam, ya, kata si suami. Mumarasat ar-riyadah wa tanawulul fakihah. Latihan olahraga gitu. Wa tanawulul fakihah dan mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Itu permintaan dokter kepada si suami. Kemudian si istrinya berdoa, syafakallah. Semoga Allah menyehatkanmu. Amin. Syukran lagi. Terima kasih. Ya. Jadi di sini kembali lagi kita dapat kosakata yang baru. Ada kobalta diulangi. Fahasa itu memeriksa. Sadar itu dada. Kalab itu jantung. Al-kulya itu limpa atau hati. Kasa ini kata kerja mengukur. Kasa yaki itu ad-dawtah tekanan darah. Natijah ini hasil. Apa hasilnya? Natijah ini bisa hasil, bisa nilai ya. Kemudian kalau tadi sama, ini jantungnya sehat, kemudian apalagi? Sebab ziyadah itu bertambah, al-wazan itu berat, bertambahnya berat gitu ya. Talaba meminta. Nah ini sukariyat, ini artinya yang manis-manis. Karena sukar itu gula. Gula yang kita pakai buat bikin teh, kita pakai katanya sukar juga. Di sini di istilah medis juga sama, sukariyat. Artinya yang manis-manis, gula darah juga pakai kata ini. Mumarasah itu berlatih, sering berlatih. Riyadhah olahraga. Tanawul tadi sudah mengkonsumsi fakihah buah-buahan, khadrawat yang ijo-ijo, artinya sayuran ya. Itu untuk al-hiwar as-salis. Nah, sekarang kembali lagi di sini ada kosakatanya Anda bisa lihat. Nah, pertanyaannya, man qabala at-tabibah? Siapa yang menemui dokter? Az-zawju. Az-zawju qabala at-tabibah. Ma maradu az-zawji? Apa penyakit suami? Apa tadi penyakitnya? Maradu az-zawji huwa maradu az-zawji huwa irtifa'un qalilun minad daghti was-sukari, ya kan? Tensinya naik dan ada sedikit gula, dia bilang gitu ya. Maza fahasat tabib? Fahasat tabibu as-sadra wal qalba wal kulliyata. Maza qasat tabibu? Qasat tabibu ad-daghta. Ya kan? Si dokter mengukur apa? Si dokter mengukur tekanan. Ma sababul maradi? Apa penyebab sakitnya? Apa penyebab penyakitnya? Sababul maradi atau sababuhu ziyadatul wazni, bertambahnya berat badan. Maza sayatruku zauju? Apa yang harus ditinggalkan oleh zauj? As-sukariyat. Kalau dijawab full, sayatruku zauju as-sukariyati. Wa madza sayaf'alu zauju? Nomor 7. Sayaf'alu zauju mumarasat ar-riyadhah wa tanawul al-fawakih wal khadrawat. Aina hadzal hiwar? Idzan aina hadzal hiwar? Dialog ini di mana? Coba tebak. Di rumah apa di rumah sakit? Kaifa sihhatu zawji? Sihhatu zawji sayusbihu khairan tadrijian. Bagaimana kesehatan suaminya? Suaminya akan menjadi lebih baik pelan-pelan, ya. Sihhatu zawj sayakunu khairan tadrijian. Tadrijian itu artinya pelan-pelan, ya. Oke, ini tadrib
menjodohkan dan lain-lain. Saya tidak akan membahas ini. Anda bisa kerjakan sendiri ya. Jangan lupa ini ada bilangannya juga ya. Cara membacanya. Nah, ini juga berlatih untuk mengulang-ulang. Bima tash'uru ash'uru bi'alamin syadidin fi uzuni. Ganti. Bima tash'uru ash'uru bi'alamin syadidin fi anfi. Terus semua ini diulang-ulang. Karena bahasa itu harus sering berlatih. Nanti kalau Anda sering berulang-ulang, maka Anda terbiasa ketika ada yang nanya, bima tash'uru ash'uru bi. Nah, terbiasa seperti itu. Ini juga sama, madza talaba minka tabib. Talaba minni tarkal milh. Nah, sekarang yang ini. Madza talaba minka tabib. Apa yang dokter minta dari kamu? Talaba minni tarkul syukaria. Tinggal mengganti bagian kalimat bukan kalimat, kata terakhir. Tarku sukaria, tarkul kahwa, tarkul syai, tarkul laham, tarkul halib, ya. Itu latihannya seperti itu. Ini juga sama. Kita berulang-ulang mendrill diri kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mengganti kosakata yang bagian akhir biasanya, ya. Oke, saya akan masuk ke bagian teks. Kita buka. Nah, ini surat dalam Al-Quran. Oke, tunggu. Ini latihan-latihannya, tinggal mengikuti apa yang ada di dalam teks ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan mata, istaiqaza Ammar, limadza, kaifa dhahaba Ammar ilal mustashfa. Nah, ini bisa dijawab sesuai dengan ada apa yang ada Anda dengar. Ini biasanya di ma'mal ya, di lab. Kembali lagi ini latihan. Saya akan ke bawah. Oke. Saya belum menemukan teks. Nah, ini dia teksnya. Ada di halaman 204. Iqra'il faqra summa ajib bina'am aula gitu kan. Kita harus tahu dulu teks ini baru kemudian bisa menjawab pertanyaan. Taghayyaba Umar wa ukhtuhu Fatimatu 'anid dirasati hadzal usbu'. Umar dan saudara perempuannya Fatimah absen, alpa, tidak masuk sekolah. Ya, absen dari pelajaran, taghayyaba 'anid dirasah. Jadi absen dari pelajaran pekan ini, minggu ini, hadzal usbu'a. Umar sya'ara bisuda'in syadid. Umar merasa pusing sekali wa alamin fi asnanihi dan sakit di giginya, ya. Zahaba ila tabibil asnani sabaha yaumis sabti. Umar pergi ke dokter gigi pada pagi hari Sabtu. Darajatu hararatihi murtafi'atun. Suhu panasnya, suhu badannya tinggi. Tingkat panasnya, hi-nya di sini kembali ke Umar ya. Tinggi. Fahasat tabibu asnanahu. Dokter memeriksa giginya. Fahasa memeriksa asnanahu giginya, ya. Wa nasahahu dan dokter menasehatinya, nyanyahu ya. Berahati untuk istirahat khamsata ayyamin, 5 hari. Wa nasahahu dan menasehatinya aidan bitanawulid dawa untuk minum obat. Ba'da khamsati ayyamin, setelah 5 hari, zahaba Umar ilal madrasah. Umar pergi ke sekolah. Ya, ini juga kosakatanya sudah diulang di hiwar tadi. Sekarang cerita tentang Fatimah. Fatimah tu sya'arat bisuda'in syadidin aidan. Fatimah merasa sakit kepala, pusing sekali juga. Wartafa'at darajatu hararatiha. Dan meningkat juga derajat panasnya, suhu badannya. Kalau tadi hararatihi, sekarang hararatiha. Kenapa? Karena Fatimah itu perempuan, maka dia ha. Kalau di sini Umar laki-laki, maka dia hi. Ini yang harus dicermati oleh Anda semua, ya. Zahabat
Nah, sekarang pakainya zahabat. Kalau tadi zahaba, mana dia? Nah, ini zahaba. Karena dia cowok, muzakkar, dia zahaba. Kalau perempuan, jadinya zahabat. Zahabat ma'a walidiha. Dia pergi bersama ayahnya ila tabibatil qalbi, ke dokter jantung. Dan dia perginya ke dokter perempuan ya. Kalau tadi di sini dokternya laki-laki. Ini dokternya perempuan. Fahasat qalbaha. Dokter itu memeriksa jantungnya. Wa sadraha, dan dadanya. Wa qasat ad-dawtah. Dokter itu mengukur tekanan darahnya. Tadi ada qasa kalau buat muzakkar. Sekarang buat perempuan, dokternya perempuan, qasat. Qalbuha salimun. Jantungnya hanya kembali ke Fatimah sehat. Walhamdulillah. Hunaka irtifa'un fid dogti was sukari. Ada kenaikan pada tekanan darah dan gula darah. Irtifa' itu naik ya. Wasababu dzalika, dan penyebab itu ziyadatul wazni. Naik berat badan. Talabat minha at-tabibatu tarkal milhi wa sukariyat. Dokter meminta, talabat meminta minha dari Fatimah, tarka meninggalkan, milhi yang asin-asin, wa sukariyat yang manis-manis. Wa tanawulul khadrawati wal fawakiha, dan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Wa nasahatha, dan dokter itu menasehatinya, hanya ini Fatimah, birrahati, untuk istirahat 4 hari. Arba'ata ayyam. Ya. Nah, sekarang Anda bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini dengan merujuk ke dalam teks. Cuman Anda harus memperhatikan masalah domir. Domir itu yang terkait dengan kata ganti orang. Kayak tadi, kalau dia dokter cowok jadinya fahaso, kalau dokternya cewek jadinya fahasat. Nasoha jadi nasohat. Qasa jadi qasat. Nah, perubahan-perubahan itu harus diperhatikan. Begitu juga dengan darajatu hararatihi menjadi darajatu hararatiha, ya. Oke. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan itu, karena pada saat UAS nanti saya tidak akan mengambil soal dari manapun, saya akan mengambil dari latihan-latihan yang ada di dalam buku ini. Ini sekarang teks yang kedua, Anda bisa pelajari juga. Zahaba Ahmadu ilal mustashfa qabla sa'atin. Ahmad pergi ke rumah sakit sejam yang lalu. Liyuqabila tabibas sadri, untuk menemui, untuk yuqabila menemui tabiba dokter sadr, itu dokter jantung. Mau'iduhu as-sa'ata rabi'ata masa'an, jamnya jam 4 sore. Yash'uru bi alamin fi qalbihi, Ahmad merasakan sakit di jantungnya. Indahu irtifa'un fi darajatil hararah. Dia memiliki, ya ini indahu, ladaihi, itu sama ya. Hunaka, ada, hunaka itu ada, there gitu ya. Irtifa'un, dia mempunyai, nih kalau diharfiahkan, dia mempunyai peningkatan kenaikan pada derajat panasnya. Maksudnya apa? Suhu badannya naik gitu ya. Wasalat ila samania wa salasin, sampai 38 derajat. Wasalat itu mencapai ya. Jadi si panasnya itu mencapai 38. Qabala Ahmadu at-tabibah. Ahmad menemui dokter. Wa qala lahu, dan dokter berkata kepadanya, al-qalbu salim walhamdulillah, jantungnya baik-baik saja. Wa nasaha at-tabib birriyadah. Dokter menasehatinya dengan olahraga. Sekarang Kausar. Kausar ini nama perempuan ya. Makanya jadinya zahabat, bukan zahaba. Zahabat Kausar ila tabibatil udhun. Kausar pergi ke dokter telinga, THT. Dokternya perempuan ya, tabibah. Ladaiha mau'idun qabla salatil maghrib. Kausar punya janji sebelum sholat maghrib. Kausar merasa pusing. Qasat tabibatu darajatul hararah. Dokter mengukur suhu badan, darajatul hararah, tingkat panas atau suhu badan. Al-hararatu murtafi'ah.
Panasnya tinggi mencapai 39 derajat. Hunaka alamun fil uzun, ada rasa sakit di telinga. Hunaka di sini bisa diartikan ada ya. Nasahatha at-tabibatu birraha. Dokter menasehatinya untuk istirahat. Saya kira kosakatanya sudah berulang kali, jadi Anda tinggal mencoba untuk membaca dan memahami maksudnya. Ini juga sama, ya. Jadi nanti tinggal dipelajari, jangan sampai ada yang terlewat, supaya nanti bisa untuk digunakan maupun juga bisa untuk menjawab pertanyaan pada saat al-imtihan li akhiril fatrah. Laisa li akhiris sana lakin li akhiril fatrah. Oke, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, japri boleh atau di grup juga boleh. Saya kira cukup untuk wahdah 15 ya. Nanti kita bisa masuk ke wahdah yang berikutnya. 16 itu bersama Pak Fazlur Rahman ya. Nakhtatim darsana bi qiraatil alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berharap Anda semua membaca satu persatu setiap halaman, mencermati mufradatnya, mencermati tarkibnya ya, susunannya, kemudian bunyi akhirnya seperti apa sehingga memahami betul bahwa yang Anda ucapkan itu benar-benar sesuai dengan kaidah ya. Sekali lagi terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.